Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini mengenai 13 keutamaan sholat 5 waktu. Keutamaan yang pertama, sholat adalah sebaik-baik amalan setelah 2 kalimat syahadat. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Aku pernah bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling afdol?" Jawab beliau, sholat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Berbakti pada orang tua, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa lagi? Aku bertanya kembali. Jihad di jalan Allah, jawab beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang kedua, sholat 5 waktu mencuci dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, permisalan sholat yang 5 waktu itu seperti sebuah suwangi yang mengalir melimpah di dekat pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Al-Hasan berkata, tentu tidak tersisa kotoran sedikit pun di badannya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang ketiga, sholat 5 waktu menghapus dosa. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, di antara sholat yang 5 waktu, di antara Jumat yang 1 dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang 1 dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang keempat, sholat 5 waktu adalah cahaya di dunia dan akhirat. Dari Abdullah bin Amr, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapat keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Disebutkan dalam hadis Abu Malik al-Asy'ari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sholat adalah cahaya. Hadis riwayat Muslim. Juga terdapat hadis dari Burairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Keutamaan yang kelima, Allah akan meninggikan derajat dan menghapuskan dosa, kesalahan. Sauban, bekas budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, yang artinya, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Karena engkau tidaklah sujud pada Allah dengan sekali sujud melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan akan menghapuskan satu kesalahan. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang keenam, mudah masuk surga dan dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Robiah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendatangi beliau dengan membawakan air wudhu dan memenuhi hajat beliau. Lantas beliau bersabda, mintalah. Aku berkata, aku meminta padamu supaya dapat dekat denganmu di surga, kelak. Beliau berkata, atau ada selain itu? Aku menjawab, itu saja yang aku minta. Beliau bersabda, tolonglah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak sujud dalam sholat. Keutamaan yang ketujuh, berjalan menuju sholat akan dicatat sebagai kebaikan, meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa bersuci di rumahnya lalu ia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki yang lain meninggikan derajat. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang kedelapan, dijanjikan sebagai tamu di surga.
Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, yang artinya, barang siapa berpagi-pagi atau ketika sore hari menuju masjid, maka Allah akan menjadikan dia tempat sebagai tamu di surga ketika ia pergi di pagi atau sore hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang kesembilan, menghapuskan dosa antara solat yang satu dan solat berikutnya. Dari Utsman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah seorang muslim memperbagus wudunya, lantas ia mengerjakan solat melainkan Allah mengampuni baginya dosa di antara solat tersebut dan solat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang ke-10, menghapuskan dosa yang telah lalu. Dari Utsman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah seorang muslim menghadiri sholat wajib lalu ia memperbagus wudhu dan mengerjakan syalatnya dengan khusyuk, juga ia memperbagus rukunya melainkan itu sebagai penghapus dosa sebelumnya selama seseorang tidak melakukan dosa besar dan ini berlaku sepanjang waktu. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang ke-11, akan mendapat doa dari para malaikat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sholat seseorang secara berjamaah lebih utama dari syalatnya di rumahnya dan pasarnya yaitu lebih utama 20 sekian derajat. Karena jika seseorang berwudu dan memperbagus wudunya kemudian ia mendatangi masjid dan tujuannya hanyalah untuk sholat, ketika kakinya melangkah, maka itu akan meninggikan derajatnya, 1 derajat, dan menghapuskan kesalahannya, 1 kesalahan, sampai ia masuk dalam masjid. Jika ia masuk masjid, maka ia berada dalam sholat selama sholat terus berlangsung. Para malaikat akan mendoakan salah seorang di antara kalian selama ia berada di tempat, di masjid, di mana ia sholat di situ. Para malaikat mendoakan, ya Allah, rahmatilah ia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, terimalah taubatnya. Hal ini terus berlangsung selama ia tidak menyakiti orang lain, dengan perkataan atau perbuatannya, dan selama tidak berhadas ketika sholat, selama wudunya tidak batal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang ke-12, keluar dari rumah seperti orang yang keluar berhaji dalam keadaan berihram. Dari Abu Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji yang dalam keadaan berihram. Barang siapa yang keluar untuk menunaikan sholat duha dan rasa capek yang ia peroleh karena melaksanakan sholat tersebut, maka pahalanya seperti pahala orang berumrah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Keutamaan yang ke-13, pergi dan pulang dari sholat dicatat pahala. Dari Ubay bin Ka'ab berkata, dulu ada seseorang yang tidak aku ketahui seorang pun yang jauh rumahnya dari masjid selain dia. Namun dia tidak pernah luput dari sholat. Kemudian ada yang berkata padanya atau aku sendiri yang berkata padanya, bagaimana kalau engkau membeli unta untuk dikendarai ketika gelap dan ketika tanah dalam keadaan panas? Orang tadi lantas menjawab, aku tidaklah senang jika rumahku di samping masjid. Aku ingin dicatat bagiku langkah kakiku menuju masjid dan langkahku ketika pulang kembali ke keluargaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah telah mencatat bagimu seluruhnya. Hadis riwayat Muslim.